wabarakatuh, serta semangat pagi. Anak-anak yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita akan mempelajari tentang laporan percobaan. Tetapi sebelum kita memasuki materi, kita bersama-sama agar diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Ibu, apakah kalian tahu apa itu laporan percobaan? Kita simak tayangan berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan percobaan. Materi pada bab 1 yang akan kita bahas adalah melaporkan hasil percobaan, menyusun cerita inspiratif, menyusun cerita pendek, dan memberi tanggapan dengan santun. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai laporan percobaan. Tahukah kalian apa laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan yang bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri. 1. Teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. 2. Teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. 3. Teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Struktur teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki struktur. 1. Pernyataan umum, yaitu berisi klarifikasi aspek dari suatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. 2. Uraian, yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan, atau kebutuhan hidup makhluk hidup. Penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Dalam teks laporan percobaan memiliki unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, aspek umum atau generik. Aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contoh, kendaraan, mamalia, ikan air tawar. 2. Kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai dengan konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh, pada kata depan, kata hubung, kata sandang, dan partikel. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif, seperti lari, tidur, renang, dan sebagainya. Atau imbuhan menasal dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. 4. Uraian kegiatan. Uraian kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contoh, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kelima, kata benda.
Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, binatang, manusia, konsep, atau pengertian. Contoh, bahan baku, petinju, pengadilan, dan pikiran. Keenam, yaitu kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pada kata pendidikan memiliki kata khusus, kurikulum, dan silabus. Pada kata kedokteran memiliki kata khusus, infus, dan pasien. Demikian pertemuan materi laporan percobaan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu laporan percobaan? Bagaimana struktur laporan percobaan? Dan bagaimana dari segi struktur kebahasaan laporan percobaan? Untuk itu, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu berharap untuk materi kali ini kalian dapat mengulas kembali, kalian dapat mempelajari kembali. Dan satu lagi, tetap semangat dan berusaha. Ibu yakin kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.